Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Dewi di mata pelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengenai menstruasi atau haid. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim, kemudian menjelaskan jenis dan fungsi hormon yang berperan pada menstruasi, dan yang terakhir menjelaskan grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Sebelumnya coba kita ingat mengenai materi oogenesis pada bab sebelumnya gitu ya. Nah, apa itu oogenesis? Ya, yaitu proses pembentukan atau perkembangan ovum gitu ya dari sel induk calon ovum atau oogonium. Nah, setiap sebulan sekali ada satu ovum matang yang akan dilepas dari ovarium yang dikenal dengan istilah ya ovulasi. Nah, semua peristiwa oogenesis itu terjadi di dalam ovarium, begitu ya. Ketika satu ovum matang gitu ya, maka ovum akan dilepas ke tuba falopi gitu ya atau oviduk. Nah, ketika di tuba falopi ini bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi fertilisasi. Namun apabila tidak ada proses fertilisasi, maka apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi adalah menstruasi atau haid gitu ya, luruhnya dinding rahim gitu ya, atau endometrium bersama dengan ovum tadi gitu ya, sehingga menimbulkan terjadinya perdarahan. Nah, ini adalah gambar dari organ reproduksi pada wanita ya, organ internal begitu ya. Nah, kalian lihat ini adalah sel ovum gitu ya, sebulan sekali akan ada satu yang lepas gitu ya, ovulasi. Nah, ketika tidak bertemu dengan sel sperma, maka ini akan luruh bersama dengan dinding di endometrium sehingga timbul perdarahan. Nah, ada beberapa hormon yang berperan dalam proses menstruasi. Yang pertama adalah FSH, kemudian LH gitu ya. Kedua hormon ini diproduksi oleh bagian pituitari anterior atau kelenjar hipofisis yang dihasilkan oleh yang berada di bagian otak kita, bagian depan otak kita. Kemudian ada lagi hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini dihasilkan oleh ovarium gitu ya, yaitu bagian folikel gitu ya. Nah, ini adalah perkembangan folikel di dalam ovarium. Nah, di dalam folikel ini terdapat calon ovum gitu ya yang akan berkembang gitu ya. Ketika folikel berkembang menjadi folikel yang matang gitu ya, maka ovum pun di dalamnya juga ikut mengalami perkembangan dan pematangan di dalam folikel tersebut ya. Ini menunjukkan gambar perkembangan folikel dalam satu siklus menstruasi. Pada umumnya, satu siklus menstruasi itu terjadi selama 28 hari gitu ya. Hari pertama sampai dengan hari ke-28 begitu. Nah, gambar ini yang paling bawah memperlihatkan perubahan kondisi endometrium atau dinding rahim gitu ya, mulai hari pertama sampai hari ke-28. Atasnya ini adalah menunjukkan grafik level hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ini level FSH dan LH. Kemudian yang ini adalah menunjukkan perkembangan folikel gitu ya, mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-28. Nah, coba kita lihat ada empat fase dalam satu siklus menstruasi. Yang pertama adalah fase menstruasi, kemudian fase setelahnya adalah fase praovulasi atau sebelum ovulasi. Kemudian berikutnya adalah fase ovulasi. Di sini terjadi pelepasan ovum gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Pasca setelah berarti setelah ovulasi. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama fase menstruasi ini terjadi pada hari pertama sampai dengan hari kelima saat terjadi perdarahan atau menstruasi. Jadi hari pertama sampai hari kelima menstruasi itu disebut sebagai fase menstruasi. Di sini kondisi hormon estrogen dan progesteron itu sedikit gitu ya, ada pengurangan. Kadarnya sedikit sehingga lapisan endometrium pada uterus akan luruh gitu ya dan keluar atau robek gitu ya, keluar sehingga timbul perdarahan. Nah, akibatnya dinding uterus pun akan menjadi tipis. Ini pada hari pertama sampai kelima. Berikutnya fase praovulasi terjadi pada hari kelima sampai dengan hari ke-14. Nah, di sini hormon yang meningkat adalah FSH dan LH.
Nah, FSH ini menstimulasi perkembangan folikel ya, yang di dalamnya terdapat calon ovum begitu ya. Nah, selain itu, peran FSH dan LH ini adalah menstimulasi sel folikel gitu ya untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Karena estrogen dan progesteronnya bertambah, maka secara otomatis lapisan endometrium pun mulai terbentuk kembali yang tadinya tipis atau luruh karena menstruasi begitu ya. Nah, berikutnya fase ovulasi ini terjadi pada hari ke-14 atau sekitar pertengahan siklus menstruasi gitu ya. Nah, fase ovulasi berarti di sini terjadi pelepasan ovum. Hal itu dipicu oleh sekresi LH yang meningkat gitu ya. Hormon LH-nya meningkat sehingga folikel yang berkembang gitu ya, yang tadi distimulasi oleh FSH untuk mengalami pematangan, pada hari ke-14 LH-nya meningkat. Nah, LH ini berperan mematangkan sel-sel folikel gitu ya, sehingga ovum pun akan dilepaskan, yang disebut sebagai peristiwa ovulasi. Fase terakhir adalah fase pasca ovulasi, terjadi pada hari ke-15 sampai dengan hari ke-28. Nah, di sini folikel yang tadi sudah mengeluarkan ovum maka akan berubah gitu ya menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini menghasilkan progesteron gitu ya. Nah, progesteron bersama dengan estrogen gitu ya, kadarnya meningkat sehingga akan semakin menebalkan dinding endometrium atau dinding rahim gitu ya. Nah, agar siap gitu ya apabila terjadi implantasi atau penanaman embrio jika ada fertilisasi. Namun apabila tidak terjadi fertilisasi, sel telur tidak dibuahi, maka korpus luteum tadi akan berdegenerasi gitu, berubah menjadi korpus albikan sehingga kondisi estrogen dan progesteron akan menurun gitu ya. Nah, karena estrogen progesteron menurun, maka dinding rahim akan luruh kembali sehingga terjadi proses menstruasi kembali. Kembali ke fase awal lagi. Begitu. Nah, ini ya perkembangan kondisi rahim gitu ya tadi ya. Nah, kita coba review hari pertama sampai hari ke-28. Hari pertama sampai hari kelima gitu ya. Ini adalah fase menstruasi begitu. Di sini terjadi perdarahan, kondisinya estrogen dan progesteronnya sedikit sekali gitu ya sehingga luruh. Kemudian berikutnya pada hari kelima sampai dengan hari ke-14 gitu ya. Ini kalau kalian lihat kondisi dinding endometrium mulai meningkat gitu ya. Di sini estrogen dan progesteron juga mulai meningkat gitu ya. FSH di sini dia akan menstimulasi perkembangan folikel sehingga semakin membesar dan semakin matang gitu ya. Nah, pada hari ke-14 pertengahan siklus di sini kita lihat ternyata LH yang paling tinggi levelnya gitu ya. Kenapa? Karena LH berperan untuk mematangkan sel folikel ini gitu ya. Sehingga akhirnya terjadilah ovulasi. Ovum yang sudah matang terlepas gitu. Nah, kemudian hari ke-15 sampai hari ke-28 pasca ovulasi gitu ya. Di sini dinding endometrium semakin tebal gitu ya untuk persiapan bila terjadi implantasi begitu. Nah, progesteronnya tinggi gitu ya. Nah, tapi apabila tidak terjadi proses fertilisasi gitu ya, maka korpus luteum ini gitu ya yang tadinya mensekresi progesteron dan estrogen berubah menjadi korpus albikan gitu ya, berdegenerasi semakin mengecil dan akhirnya progesteron turun kadarnya sehingga terjadi kembali menstruasi gitu ya. Nah, itu anak-anakku. Ini hormon-hormonnya dalam menstruasi FSH follicle stimulating hormone merangsang pertumbuhan folikel, LH luteinizing hormone merangsang pematangan folikel, estrogen dan progesteron mempengaruhi pertumbuhan dinding endometrium. Nah, anak-anakku di dalam agama kita pun gitu ya. Dalam kitab suci Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 222 tersurat gitu ya bahkan mengenai haid itu. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu kotoran. Nah, tadi sudah jelaskan ya bahwasanya haid itu berasal dari perdarahan yang disebabkan oleh luruhnya dinding endometrium gitu ya. Nah, ketika seorang perempuan sudah mengalami haid atau menstruasi berarti dia sudah balik. Nah, sejak pertama kali haid berarti
sudah dianggap sebagai mukallaf dan mampu gitu ya untuk hukum Islam berlaku kepadanya. Nah, anak-anakku, semoga kalian semakin bersemangat gitu ya untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.